Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-61, 62 dan 63 dari surah Al-Ma'idah, yaitu masih lagi menerangkan tentang orang-orang Yahudi dari kalangan mereka yang disebut Ahlul Kitab. 3 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang perbuatan tercela yang mereka lakukan, yaitu mereka berbohong. Kemudian juga perbuatan tercela yang mereka lakukan adalah mereka berbuat dosa. Kemudian mereka melakukan permusuhan dengan manusia. Kemudian mereka memakan makanan yang haram. Kemudian juga perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang alim dari kalangan mereka, pendeta-pendeta dari kalangan mereka, yaitu tidak mau melarang orang-orang awam dari kalangan orang-orang Yahudi, tidak mau melarang mereka dari melakukan perbuatan yang buruk dan tercela. Mestinya mereka melarang orang-orang awam melakukan perbuatan buruk dan tercela, karena mereka mengetahui dan mereka memiliki kedudukan. Semestinya apabila mereka memiliki pengetahuan, mereka memiliki kedudukan, mereka hendaknya menjalankan tugas sebagai orang yang mengetahui dan memiliki kedudukan, yaitu melarang orang awam melakukan perbuatan yang buruk dan tercela. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan lagi bahwasanya mereka orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang buruk dan tercela, maka jangan jadikan mereka sebagai pemimpin. Karena 3 ayat yang kita pelajari ini adalah lanjutan dari 3 ayat dari ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu ayat-ayat yang sebelumnya menerangkan tentang larangan Allah kepada orang-orang beriman, yaitu jangan sampai mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin, khususnya adalah orang-orang Yahudi, karena mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan buruk dan tercela. Sebelum ini telah diterangkan tentang perbuatan mereka yang sangat buruk dan tercela, yaitu mereka dengki kepada orang-orang beriman. Dan kedengkian mereka kepada orang-orang beriman adalah karena orang-orang beriman kepada Allah.
Karena orang-orang beriman kepada kitab suci. Jadi karena keimanan orang-orang beriman, mereka mendengki orang-orang beriman. Karena mereka ingin orang-orang beriman itu meninggalkan keimanan, kembali kepada kekufuran. Itu yang mereka inginkan. Maka di dalam ayat yang telah kita pelajari di surah Al-Baqarah dahulu, bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan redha sehinggalah umat Islam itu mengikuti kehendak hawa nafsu mereka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan redha sehinggalah kamu mengikuti agama mereka, kepercayaan mereka, hawa nafsu mereka. Jadi sepanjang masa dari dahulu hingga sekarang sampai akhir zaman, pertentangan antara orang-orang Yahudi dan mereka disebut sebagai orang-orang yang kafir meskipun mereka menerima kitab suci, yaitu mereka digelar juga sebagai ahlul kitab, tetapi pertentangan antara mereka dengan orang-orang beriman berlaku dari dahulu hingga sekarang sampai akhir zaman. Apabila pertentangan, permusuhan telah wujud dan akan senantiasa wujud, berarti jangan sampai orang-orang beriman mengambil mereka sebagai pemimpin. Itulah pesan yang kita dapatkan dari ayat ini dan ayat-ayat sebelum ini, yang kesemuanya menerangkan tentang larangan Allah kepada orang-orang beriman. Jangan sampai mengambil orang-orang Yahudi, bukan hanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang kafir lainnya sebagai pemimpin. Untuk hidup bersama silahkan, untuk berjual beli silahkan, untuk bertetangga silahkan, untuk mengajar atau diajar silahkan. Tetapi kalau menjadikan mereka sebagai pemimpin dilarang dengan tegas. Berbeda antara kebersamaan dengan mereka, dengan mengangkat mereka sebagai pemimpin, dengan kebersamaan dengan mereka apabila perhubungan kemanusiaan di dalam perkara kehidupan duniawi. Berbeda, jauh berbeda. Dan ini sudah kita terangkan dalam pengajian sebelumnya. Jadi apa kaitan antara ayat yang kita pelajari ini dengan ayat yang sebelumnya? Kaitannya adalah sama-sama menerangkan tentang larangan Allah supaya kita jangan mengambil orang-orang Yahudi sebagai pemimpin, sebab mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang buruk dan tercela. Di antaranya adalah berbohong. Mereka datang kepada Rasulullah, kemudian mereka mengatakan di hadapan Rasulullah, kami ini adalah orang-orang yang telah beriman, padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Mengapa mereka berbohong? Nanti insya Allah kita akan terangkan di dalam tafsir. Kemudian juga mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang buruk. Di antaranya adalah perbuatan buruk dengan kemaksiatan kepada Allah, dan satu lagi perbuatan buruk dengan permusuhan dengan manusia. Jadi tidak menjalin hubungan dengan Allah, tidak pula menjalin hubungan dengan manusia. Padahal kemuliaan kita sebagai manusia menjalin hubungan dengan Allah, menjalin hubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kemudian dalam perkara harta benda, kita ini diperintahkan untuk mencari yang halal, mereka pula mencari yang haram dan memakannya. Nah, inilah dia orang-orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui 3 ayat ini, supaya kita menjadi berhati-hati, menjadi berwaspada di dalam menghadapi mereka. Apalagi dalam masa seperti sekarang ini, mereka itu sangat menguasai dunia ini. Dari sisi politik mereka menguasai, dari sisi ekonomi mereka menguasai, dari sisi media massa pun mereka menguasai. Maka apabila kita tidak memiliki ilmu yang cukup, petunjuk yang cukup, boleh jadi kita tanpa disadari, tanpa sengaja
kita telah bersama dengan mereka, bahkan memuji mereka, bahkan mengambil mereka sebagai pemimpin. Apabila ini berlaku dan nanti di akhir zaman Dajjal itu keluar, boleh jadi mereka itu adalah Dajjal yang sebenarnya. Sementara Dajjal di akhir zaman itu adalah fitnah yang besar. Dan kita diperintahkan oleh Allah dan diajar oleh Rasulullah doa supaya kita terselamat dari fitnah Dajjal. A'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa ini dianjurkan oleh Rasulullah supaya kita membacanya di dalam salat, bukan di luar salat, di dalam salat. Setelah selesai kita membaca tahiyat, ya Allah lindungilah kami dari fitnah masihid dajjal, dari fitnah Dajjal yang ada di akhir zaman. Dan Dajjal ini semakin menampakkan siapa diri mereka, karena di dalam hadis Nabi diberikan isyarat Dajjal itu bermata satu. Nah sekarang ini mereka sudah menggunakan simbol mata satu. Bahkan di mata uang mereka pun mereka letakkan mata satu. Dan di dalam lambang-lambang organisasi mereka, lambang-lambang pertubuhan mereka, mereka menggunakan lambang mata satu itu untuk menyatakan, untuk menerangkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Karena Dajjal adalah yang melakukan kerusakan di muka bumi. Bermakna kita perlu ilmu yang cukup, kita perlu petunjuk yang cukup. Dengan bekal ilmu dan petunjuk inilah insyaallah kita akan terjaga, akan terpelihara dari kesesatan dan penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang merusak di permukaan bumi. Kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat, yaitu melalui tafsirnya. Namun sebelum kita mentafsirkannya, kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan dari setiap huruf yang kita baca, kita mendapatkan pahala. Yaitu Rasulullah menyebut bukan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan setiap satu huruf itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ithmi wal 'udwani wa aklihimus suht labi'sa ma kanu ya'malun. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa aklihimus suht labi'sa ma kanu yasna'un. Allah berfirman, wa idza ja'ukum, dan apabila mereka mendatangimu. Siapa mereka yang dimaksudkan? Karena ayat ini lanjutan ayat sebelumnya. Yang dimaksudkan adalah orang-orang Yahudi. Dan apabila mereka, orang-orang Yahudi, mendatangimu, mu di sini siapa? Nabi Muhammad dan orang-orang beriman. Qalu, mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Nah, ini perkataan di mulut mereka. Tapi bagaimana keadaan mereka sebenarnya? Wa qad dakhalu bil kuf, padahal mereka itu memasuki untuk bertemu dengan Rasulullah dengan kekufuran. Jadi masuk bertemu Rasul dengan kekufuran. Wa hum qad kharaju bih,
dan mereka pula keluar dari pertemuan dengan Rasulullah, yaitu pulang kembali atau berpaling dari Rasulullah dengan kekufuran juga. Jadi seperti mana mereka masuk dengan kekufuran, seperti itu pula mereka keluar. Bermakna sepanjang mereka bersama Rasul, mereka dalam kekufuran. Tadi mereka mengatakan di mulut mereka telah beriman. Oh, berarti mereka berbohong. Nah, inilah judul yang kita letakkan untuk pengajian ini, yaitu kebohongan. Kebohongan Ahlul Kitab atau orang-orang Yahudi. Lain di mulut, lain di hati. Wallahu a'lamu, dan Allah Maha mengetahui atau lebih mengetahui bima kanu yaktumun, terhadap apa-apa yang mereka sembunyikan. Yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Apa yang mereka sembunyikan? Kekufuran. Wa tara katsiran minhum, dan kamu akan melihat, kamu di sini Nabi Muhammad, dan kamu akan melihat katsiran minhum, kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi, yusari'una, bersegera, fil ismi, di dalam melakukan perbuatan dosa, wal udwan, dan permusuhan, wa aklihimus suhta, dan memakan makanan yang haram. La bi'sa ma kanu ya'malun, sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu. Laula yanhahumur rabbaniyun. Ar-rabbaniyun maknanya orang-orang yang alim dari kalangan mereka. Seandainya orang-orang yang alim dari kalangan mereka itu melarang, atau boleh juga dengan terjemahan lain, orang-orang yang alim dari kalangan mereka itu mengapa tidak melarang mereka, orang-orang awam dari kalangan orang-orang Yahudi, wal ahbar, dan juga pendeta-pendeta orang-orang Yahudi. Mengapa tidak melarang? Andaikan mereka itu melarang, itu adalah lebih tepat. Yang benar adalah melarang. Tapi mengapa mereka tidak melarang? An qaulihimul itsma, dari perkataan mereka mengatakan perkataan bohong atau dosa. Wa aklihimus suhta, dan memakan makanan yang haram. La bi'sa ma kanu yasna'un, sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka kerjakan itu. Inilah dia 3 ayat. Ini terjemahan harfiah, yaitu huruf per huruf, kata per kata. Tujuannya adalah supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat ini melalui terjemahan. Kita akan baca kembali dari awal ayat, kemudian kita berikan tafsir ringkas. Tujuannya tafsir ringkas supaya kita akan tetap fokus, akan tetap memusatkan fikiran kepada kandungan utama dari ayat ketika kita menyampaikan tafsir yang lebih panjang setelah itu. Allah berfirman, dan apabila mereka mendatangimu wahai Muhammad, mereka berkata, kami telah beriman, padahal sesungguhnya mereka ketika masuk menjumpaimu wahai Muhammad adalah dengan kekufuran, dan mereka itu sungguh ketika keluar darimu juga dengan kekufuran. Dan Allah lebih mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka bersegera di dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan dan memakan makanan yang haram. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu. Kalaulah orang-orang alim dari kalangan mereka itu melarang orang-orang awam
dan juga pendeta-pendeta juga melarang orang-orang awam dari perkataan mereka, perkataan orang-orang awam yang berupa dusta, bohong, yang ianya adalah dosa, dan juga memakan makanan yang haram. Sesungguhnya amatlah buruk apa-apa yang mereka kerjakan itu. Jadi ketiga ayat ini adalah menerangkan tentang perbuatan buruk dan tercela yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yang sebelum ini mereka disebut sebagai ahlul kitab, yang semestinya apabila mereka disebut sebagai ahlul kitab, mereka tidak melakukan perbuatan buruk yang tercela ini. Mereka orang-orang yang diberi Alkitab. Semestinya kalau mereka orang-orang yang diberi Alkitab, mereka mengetahui yang benar itu benar, yang salah itu salah, semestinya mereka tidak melakukan kesalahan. Tapi mereka melakukan juga, bermakna mereka ini adalah orang-orang yang angkuh dan sombong. Bukan tak tahu, tahu, tetapi tetap juga melakukan kesalahan, keburukan. Itu namanya angkuh, namanya sombong. Maka sebelum ini mereka itu dilaknat oleh Allah, mereka itu dimurkai oleh Allah. Bahkan dahulu mereka itu dikutuk menjadi kera, menjadi babi, dan mereka menjadi penyembah syaitan. Nah, ini ayat sebelum ini, ayat sebelum ini. Jadi ayat 3 ayat ini menyempurnakan lagi apa yang telah diterangkan sebelum ini. Apabila demikian hal mereka, wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali kamu menjadikan mereka sebagai pemimpin. Apabila kamu lakukan juga, maka kamu telah melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Itu adalah dosa, itu adalah perbuatan haram. Maka kamu akan menanggung akibatnya. Maka ancaman Allah di ayat sebelum ini adalah barang siapa yang mengambil orang-orang kafir itu sebagai pemimpin, maka bisa jadi mereka itu adalah kafir seperti mereka. Oh, berat. Bahkan dalam ayat sebelum ini ada juga ancaman bahwasanya bisa jadi mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin membawa kepada murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Ini sudah kita terangkan dalam ayat sebelum ini. Jadi 3 ayat ini sebagai menyempurnakan lagi apa-apa yang telah disebutkan di dalam ayat-ayat yang terdahulu. Inilah sekedar ringkasan dari 3 ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang, lebih terperinci, sehingga kita lebih dekat dengan kandungan ayat, dan mudah-mudahan bisa kita fahami dengan baik untuk kita jadikan petunjuk di dalam hidup. Allah berfirman, wa idza ja'ukum, dan apabila mereka datang kepadamu. Dan kalau disebut kata dan, bermakna ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya, karena tidak mungkin ada di pangkal ayat dan kalau tidak berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Idza, apabila digunakan kata idza, bermakna ada perbuatan yang telah berlaku pada masa dahulu, ada kejadian yang telah berlaku, ada peristiwa yang telah berlaku. Peristiwa apa yang telah berlaku diterangkan di dalam sebab turun ayat, sababun nuzul. Apa sebab turun ayat ini? Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau mengambil riwayat dari Qatadah dan As-Suddi bahwasanya sebab turun ayat ini adalah sekumpulan orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah. Di hadapan Rasulullah mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami ini telah beriman." Di hadapan Rasulullah, Rasulullah mendengar ucapan mereka itu bahwasanya mereka telah beriman. Tapi Rasulullah mengetahui tidak apa yang ada dalam hati mereka? Tidak mengetahui. Rasulullah tak mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Tetapi Allah mengetahui tidak apa yang ada dalam hati mereka? Allah Maha mengetahui. Allah turunkan ayat ini untuk memberitahukan kepada Rasulnya apa yang tersimpan dalam hati mereka itu.
Jadi kita orang-orang beriman jangan takut kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Sebenarnya kebohongan yang mereka lakukan sampai waktunya kita pun akan mengetahuinya, dan yang akan memberitahukannya kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti apa Allah memberitahu, itu terpulang kepada Allah, terserah kepada Allah. Kalau dahulu kepada Rasulnya melalui ayat yang diturunkan, tetapi pada hari ini kita kan tak menerima ayat Al-Quran. Wahyu tak turun kepada kita, wahyu itu turun kepada Rasul. Tetapi kita akan mengetahuinya melalui pemberitahuan Allah secara tidak langsung, yaitu dengan perbuatan-perbuatan mereka juga. Apabila kita perhatikan, mungkin 1 hari, 2 hari, atau seminggu, 2 minggu, atau setahun, 2 tahun, maka tahulah kita siapa yang berbohong, siapa yang jujur. Maka biasanya hakim di pengadilan itu untuk mengetahui saksi ini berbohong atau tidak, itu ditanya saksi itu berkali-kali. Sekali ditanya, dijawab. Sekali lagi ditanya, dijawab. Berkali-kali ditanya. Hari ini ditanya, nanti selang 3 hari lagi ditanya lagi. Nanti hakim tahu, ini kalau jawabannya tak sama antara satu dengan yang lain, ini berbohong. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada kita tentang kebohongan orang-orang yang bohong itu. Jadi jangan khawatir dengan kebohongan orang-orang yang bohong. Sebab sebenarnya kita manusia bisa dibohongi, tetapi Allah tak bisa dibohongi, dan Allah pula bersama dengan hamba-hambanya yang beriman. Maka Allah yang maha mengetahui tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang beriman itu dibohongi. Sampai masanya kita akan mengetahui. Dan sekarang pun sebenarnya tak perlu untuk mengamati lebih mendalam, kita pun sudah tahu mereka berbohong. Hanya saja sekarang ini adalah sikap apa yang terbaik untuk kita pilih di dalam menghadapi mereka yang berbohong itu. Apakah masih tetap mengambil mereka juga sebagai pemimpin? Keterlaluan, melampaui batas. Apabila, bermakna kalau disebut kata apabila, ada kejadian yang berlaku pada masa dahulu, kemudian diceritakan kembali di dalam Al-Quran untuk dijadikan pengajaran sepanjang masa. Ini sudah berlaku pada masa dahulu. Ini bukan dongengan, ini adalah kenyataan. Dan apabila mereka pada masa dahulu seperti itu, mereka pada masa sekarang pun juga seperti itu. Wa idza ja'ukum, dan apabila mereka datang kepadamu, mereka orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah, satu kumpulan dari mereka seperti yang disebutkan dalam sebab turun ayat. Mereka datang kepada Rasulullah mengatakan kami telah beriman. Mengapa mereka mengatakan kami telah beriman? Karena Rasulullah ketika berada di Madinah, Rasulullah itu sebagai penguasa. Kemudian kekuatan orang-orang beriman itu semakin hari semakin nampak. Apa sebab? Sebab dalam perang-perang yang diikuti oleh orang beriman, kemenangan-kemenangan didapatkan. Maka orang-orang Yahudi ini pun datang kepada Rasulullah menyatakan diri sebagai orang beriman, karena kalau tidak menyatakan diri sebagai orang beriman nanti bisa menderita kerugian. Mereka tak mau merugi, supaya tetap beruntung dan dapat kebaikan juga. Maka mereka pun mengaku beriman, mengaku di mulut, tetapi di hati tetap menyimpan kekufuran. Jadi ada di antara ulama tafsir menerangkan ayat ini menerangkan orang-orang munafik. Tetapi kita pula menyampaikan ayat ini menerangkan tentang orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang munafik menyatakan di mulut beriman, tetapi di dalam hati mereka menyembunyikan kekufuran, dan mereka tetap bersama orang-orang beriman. Salat orang beriman, mereka pun salat.
Puasa, orang-orang beriman mereka puasa. Tapi orang Yahudi ini mengaku beriman di hadapan Rasulullah, setelah itu mereka pergi berpaling dari Rasulullah. Jadi berjumpa sebentar dengan Rasulullah, tak bersama dengan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian di waktu yang sebentar itu mereka berbohong dengan mengatakan mereka beriman kepada Allah. Mengapa mereka berbohong? Sebabnya ingin mendapatkan kepentingan. Karena yang ada dalam kepala dan hati orang-orang Yahudi itulah kepentingan duniawi. Karena mereka ini menjadikan dunia ini sebagai tujuan, maka mereka minta supaya diberi umur 1000 tahun. Lau yu'ammar alfa sanah, kalaulah diberi umur 1000 tahun. Untuk apa umur yang 1000 tahun itu? Untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Dan kita lihat sekarang ini sudah dirusak, rumah tangga sudah dirusak. Perhubungan suami istri tidak lagi sebagai suami istri, perhubungan orang tua anak tidak sebagai orang tua dan anak lagi. Dan kita lihat telah dihancurkan sehancur-hancurnya nilai pribadi, nilai keluarga, nilai masyarakat, dan nilai antar manusia di muka bumi. Silakan lihat. Dan kita pun sudah merasakannya. Allah, kita dulu 30 tahun yang lalu tak seperti ini lah. Sekarang ini lain sekali. Anak sekarang tak sama dengan anak dahulu. Berarti sudah berubah. Dan siapa yang merubahnya? Yang merubahnya adalah orang yang menguasai di dunia ini, yang menguasai dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, sehingga tanpa terasa melalui film, melalui hiburan, melalui apa lagi, olahraga dan lain sebagainya, tiba-tiba saja sekarang sudah berubah cara pandang kita. Kita sebut sebelum ini lifestyle, gaya hidup sudah berubah. Dahulu hormat kepada orang tua, berjalan di hadapan orang tua, merendahkan diri. Tapi sekarang tidak lagi. Orang tua duduk di bawah, dia pula duduk di atas. Tak ada lagi penghormatan. Apa sebab? Nilai sudah dihilangkan. Siapa yang menghilangkannya? Orang-orang yang melakukan kerusakan. Bagaimana memimpin manusia tanpa nilai? Sementara untuk membawa kepada peradaban adalah dengan nilai. Inilah dia manusia perusak di muka bumi. Ini disebutkan dalam surah Al-Isra. Nanti insyaAllah sampai waktunya kita akan sampai kepada ayat-ayat yang menerangkan tentang orang-orang Yahudi yang menyebar luas di muka bumi dan melakukan kerusakan. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka berkata, kami telah beriman, wa qad dakhalu bil kufr. Wa di sini waw hal. Waw hal ini waw menerangkan keadaan, maka kita tidak terjemahkan dengan dan, tapi kita terjemahkan dengan padahal. Padahal maknanya menerangkan keadaan. Seperti apa keadaan mereka ketika mendatangi Rasulullah? Seperti apa keadaan mereka? Keadaan mereka itu adalah dengan kekufuran mereka bertemu Rasul. Bertemu Rasul dengan kekufuran. Setelah bertemu bersama Rasul, kemudian mereka keluar dari hadapan Rasul, mereka berpisah dari Rasul. Berpisah itu pun dalam keadaan kekufuran. Jadi keadaan mereka sepanjang bersama Rasul dalam kekufuran. Kekufuran ini kaitannya kan dengan apa yang ada dalam hati. Nah, karena Allah yang menerangkannya, bermakna Allah memberitahukan kepada kita apa yang ada di dalam hati manusia kepada kita melalui ayat Al-Quran ini, yang dahulu kepada Rasulullah dan orang-orang beriman. Padahal qad dakhalu. Qad maknanya sungguh-sungguh. Yang memberitahukan Allah. Kalau Allah memberitahukan pasti benar. Kemudian Allah tambah lagi dengan penekanan sungguh. Bermakna pemberitahuan Allah ini jangan diragukan lagi. Bahwasanya mereka orang-orang Yahudi mungkin sampai ke tahap berbohong, menipu untuk memperdaya kita, seakan-akan mereka telah beriman.
Ingat cerita orientalis yang sampai ke Sumatera ini pada masa dahulu. Dan ia adalah upahan dari Belanda. Apa yang ia lakukan ketika ia tidak diterima lagi di Sumatera ini? Dia pergi ke Mekah dan dia mengaku memeluk Islam di Mekah. Memeluk Islam. Siapa namanya? Snok Hurgron. Dia buat buku. Dan ia adalah orang upahan Belanda. Tujuannya adalah untuk memperdaya kita. Dan sangat pandai sekali meletakkan racun dalam tulisannya. Seakan-akan dia pembela agama, tetapi rupanya dia adalah pengkhianat. Tetapi kalau kita bawa kepada ayat ini, rupanya dia adalah pembohong. Mengaku beriman, tetapi rupanya tidak. Berhati-hati, di sepanjang masa ada saja orang yang seperti ini. Apalagi mereka yang memang ditugaskan sebagai intelijen, sebagai orang yang menyamar dan menyusup ke dalam satu lembaga. Lembaga apa? Lembaga keislaman. Maka dia akan menyusup, akan menjadi pengurus. Awal-awal jadi anggota biasa, setelah itu menjadi pengerusi. Pakai jubah juga dia. Pelihara janggut, lebih panjang pula janggutnya lagi dari yang orang biasa. Dan seterusnya. Akhirnya kita menjadi tertipu dan terpedaya. Tapi takutkah kita dengan perbuatan yang mereka lakukan itu? Tidak. Apa sebab? Sebab Allah bersama orang-orang beriman. Allah akan menjaga orang-orang beriman dari orang-orang yang seperti itu. Nah, ini pesan dari ayat ini. Wa qad dakhalu bil kufri, dan sungguh mereka itu masuk bertemu Rasul dengan kekufuran. Wa hum qad kharaju bih, dan mereka itu keluar dengan kekufuran pula. Berarti sepanjang bersama Rasul dalam kekufuran. Kalau sepanjang bersama Rasul dalam kekufuran, bermakna menerangkan hati mereka itu keras, hati mereka itu tertutup. Karena sepanjang bersama Rasul, pastilah Rasul memberikan nasihat kepada mereka, memberikan tunjuk ajar kepada mereka, memberikan peringatan kepada mereka. Mestinya kalau sudah mendengar nasihat peringatan dari Rasulullah, mereka menerimanya. Mestinya mereka berubah. Tak sama ketika datang menjumpai Rasul dengan pergi dari hadapan Rasul. Mestinya berubah, tapi tak berubah, menunjukkan hati mereka itu keras. Jadi kalau nasihat Rasul saja pada masa dahulu tak mereka terima, apalagi nasihat Ustadz yang sekarang ini. Jauh sekali kedudukannya dari Rasul. Jadi semakin tahu kita siapa orang-orang Yahudi itu. Tinggal lagi sekarang, mau mengambilnya sebagai pengajaran atau tidak? Mau tidak mengambil ayat ini sebagai pengajaran? Ini petunjuk. Al-Quran ini petunjuk bagi hidup. Maka jangan sekali-kali mengambil orang-orang kafir itu sebagai pemimpin. Kalau mau bermarwah hidup, mau mulia hidup, dan mau kuat, dan mau nanti mendapat kemenangan dalam menghadapi musuh, ikuti petunjuk Allah ini. Di dalam ayat ini, apabila kita lihat ayat ini dengan cermat, wa qad dakhalu bil kufri wa hum. Ditambah kata hum di sini. Mengapa ditambah kata hum di sini? Mengapa tidak disebut saja wa qad dakhalu bil kufri wa qad kharaju bih? Mengapa ditambah kata hum di sini? Dan dalam kajian tafsir itu diterangkan untuk menjelaskan ketika mereka datang bertemu Rasul, maka mereka mulailah bersama Rasul. Mulai bersama Rasul itu mereka tetap dengan kekufuran mereka. Di hati mereka tetap ada kekufuran. Rasulullah menasihati mereka, Rasulullah memperingatkan mereka, tapi hati mereka keras, tertutup, maka tetap saja mereka dalam kekufuran. Wa hum qad kharaju bi, dan mereka itu
bermakna tadi kan mereka bersama Rasul. Mereka bersama Rasul. Disebut di sini dan mereka itu bermakna tidak mengikut sertakan Rasul dan orang-orang beriman. Dan mereka itu keluar dari hadapan Rasul dalam kekufuran. Mereka yang dalam kekufuran. Jadi jangan difahami bahwasanya Rasul dan orang-orang beriman terpengaruh pula ketika bersama dengan mereka tadi. Oh, tidak. Rasulullah, orang-orang beriman tetap dalam keimanan, mereka saja yang tetap dalam kekufuran. Bisa difahami? Karena pada hari ini ada seorang orang yang berilmu, umpamanya dia berilmu dan difahami sebagai orang yang mengamalkan ilmunya. Kemudian apabila lihat dari sisi amalannya nampak membuktikan sebagai orang beriman, maka datanglah orang yang tercela kepadanya. Bersama dengan orang yang tercela tersebut dalam beberapa masa, 2 jam, 3 jam, setelah itu dia pula yang berubah menjadi orang yang tercela. Supaya tidak difahami demikian, maka ditambahlah kata hum di sini. Jadi ditambah kata hum, dan merekalah yang keluar dari Rasulullah dengan kekufuran. Sementara Rasulullah yang ditinggalkan oleh mereka dan orang-orang beriman yang ditinggalkan oleh mereka tidak sedikit pun terpengaruh dengan kekufuran mereka itu. Hebat ayat Al-Quran ini kan? Setiap kata diletakkan pada tempatnya dan menerangkan tentang hakikat yang sebenarnya. Disinilah perlunya mengaji tafsir Al-Quran. Tadi dalam terjemahan tak nampak dia. Dari mengaji tafsir ini, oh barulah, oh ini dia Al-Quran. Maka beruntunglah orang yang mengaji Al-Quran melalui tafsirnya. Dan lebih beruntung lagi kalau memahami bahasa Arab, karena dapat mengajinya sendiri. Kalau tak tahu bahasa Arab, bermakna tunggulah pengajian ini. Ada pengajian dapatlah, tak ada pengajian tak dapatlah. Tapi kalau memahami bahasa Arab, baca sendiri, oh kita akan dapat kandungan yang sangat dalam, yang sangat luas. Bertambahlah keyakinan kita setiap kali kita memahami Al-Quran. Dan keyakinan itulah yang kita harapkan. Jadi keadaan kita itu berubah sepanjang masa. Dari yakin-yakin biasa kepada yakin yang lebih kuat, yang lebih kokoh. Dari ilmu yakin kepada ainul yakin, kepada hakul yakin. Ini sudah 6 juz ini, hampir selesai 6 juz ini. Bagaimana keyakinan? Tetap saja sama atau bertambah? Mudah-mudahan bertambah, yakin, insyaallah. Ayat berikutnya, penghujung ayat. Masih belum lagi selesai, ayat yang ke-61, penghujungnya wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Tadi mereka berbohong dengan mengatakan di mulut mereka beriman, sementara di dalam hati mereka menyimpan kekufuran. Nah, yang mereka simpan di dalam hati itu Allah Maha mengetahuinya. Jadi tak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Meskipun manusia menyembunyikannya di hati yang paling dalam sekalipun, Allah tetap mengetahui. Bermakna kalau Allah tetap mengetahui, Allah akan membalas apa yang mereka simpan itu. Jadi akan ditinggalkan mereka itu menyimpan kekufuran mereka begitu saja? Tidak, Allah akan memberikan pembalasan. Memang manusia tak mengetahui, tapi Allah mengetahui. Nah, kalau disebut Allah mengetahui, Allah akan membalas perbuatan buruk yang telah diketahui itu. Ayat berikutnya, wa tara katsiran minhum, dan kamu wahai Muhammad akan melihat kebanyakan dari sebahagian mereka, kebanyakan dari mereka. Sebahagian mereka, tapi jumlahnya lebih banyak. Kebanyakan mereka, kamu akan melihat.
Kata melihat di sini melihat dengan mata, mata kepala. Artinya perbuatan mereka yang buruk itu dapat disaksikan oleh mata. Tak perlu meneliti-neliti, mengkaji-kaji, menanti-nanti hari demi hari. Tak perlu. Buka mata, lihat perbuatan mereka, maka akan dapat memang mereka ini melakukan perbuatan yang buruk dan keji. Apa saja perbuatan mereka yang buruk dan keji itu? Dalam ayat ini disebutkan, yusari'una fil ithmi, mereka itu bersegera melakukan perbuatan dosa. Dosa yang dimasukkan di sini adalah setiap perkataan, setiap perbuatan yang tidak diredai oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah, disebut al-ithm, dosa. Kalau Allah tak meredai, jangan buat. Tapi mereka membuatnya, mereka melakukannya, mereka mengucapkannya. Itu adalah dosa. Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan al-ithm ini adalah perbuatan dosa antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya mereka mengkeji Allah. Seperti apa mereka mengkeji Allah? Ayat berikutnya nanti akan menerangkannya. Mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Mereka mengatakan begitu. Tangan Allah itu terbelenggu. Atau yang pada hari ini kita dengar, Tuhan itu sudah tak ada lagi dalam kehidupan kita. Tuhan telah mati. Yang menentukan hidup kita ini adalah kita sendiri. Kita mau baik, kita mau buruk pun kita. Ini tak ada kaitan dengan Tuhan. Yang menyembuhkan penyakit kita, yang membuat kita kaya, yang membuat kita kuat dan menang pun kita. Ini tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Oh, itu mereka sebut. Jadi mereka sangat mencela, sangat mengkeji Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Nanti kita akan sampai kepada perkataan mereka yang buruk dan tercela itu. Yusari'una fil itsmi, mereka itu bersegera melakukan dosa. Bersegera, apa makna bersegera? Cepat. Apa makna cepat di sini? Cepat di sini maknanya mereka akan gunakan waktu sesedikit mungkin. Karena waktu bersegera itu maknanya menggunakan waktu sesedikit mungkin untuk melakukan pekerjaan yang besar. Itu makna bersegera. Kalau berlambat-lambat, maka waktu itu jadi banyak, lebih banyak terpakai. Mereka tak mau menggunakan waktu yang banyak, mereka menggunakan waktu yang sedikit. Apabila waktu digunakan sedikit untuk bekerja, bermakna mereka akan melakukan pekerjaan itu banyak nantinya. Umpamanya satu perbuatan dapat dilakukan dalam 10 menit. Umpamanya satu perbuatan 10 menit, maka dalam 1 jam berapa perbuatan yang dilakukan? 6 perbuatan 10 menit. Tapi kalau ada orang yang melakukan satu perbuatan itu 30 menit, berapa perbuatan dilakukan dalam 1 jam? Hanya 2 saja. Apa sebab? Sebab memerlukan waktu yang banyak. Apabila memerlukan waktu sedikit, maka banyak perbuatan. Artinya ketika disebut mereka itu bersegera melakukan dosa, bermakna banyak dosa yang mereka lakukan. Sebab mereka menggunakan waktu yang sedikit untuk melakukan perbuatan dosa yang banyak. Itu maknanya bersegera. Dan biasanya kalau disebut kata bersegera akan menggunakan tenaga dan fikiran sebanyak mungkin. Umpamanya orang yang bersegera untuk sampai ke garis finish, umpamanya lomba lari. Siapa orang yang bersegera? Yaitu orang yang menggunakan waktu yang paling sedikit. Itu yang paling bersegera sampai di finish. Kapan baru sampai ke finish dalam waktu yang sedikit? Kalau dia mengeluarkan seluruh tenaga, dia akan berlari cepat. Dan tidak akan mungkin bisa berlari cepat kalau dia tidak keluarkan tenaga sebanyak-banyaknya. Berarti mereka, kalau disebut kata bersegera, mereka akan keluarkan tenaga sebanyak-banyaknya, fikiran sebanyak-banyaknya, harta sebanyak-banyaknya untuk berbuat dosa.
Jadi kalau mereka bangun night club itu, mereka keluarkan uang sebanyak-banyaknya untuk buat night club. Karena di night club itu mereka buat dosa. Mereka akan berjudi di situ, mereka akan mabuk-mabukan di situ, mereka akan berzina di situ, dan entah apa lagi yang mereka lakukan di situ. Sudah terbuka satu, mereka buka satu lagi, mereka buka satu lagi, bahkan dekat masjid pun mereka buka. Dan kita pun tak peduli. Dan mereka bersungguh-sungguh. Kita untuk bangun satu masjid pun susah nak selesai, mengambil waktu yang panjang. Kita pula naik club itu dalam jangka hanya beberapa hari saja selesai. Apa sebab? Sebab mereka bersegera melakukan perbuatan dosa. Kita tunggu dulu. Ditulis saja, di sini akan dibangun masjid insya Allah. Entah berapa lama lagi akan dibangun. Kita tak bersegera. Sementara mereka yusari'una fil ithmi. Biasanya kata yusari'una ini dipakaikan kepada perkara yang baik. Sebenarnya bersegera melakukan kebaikan. Umpamanya yusari'una fil khairat, bersegera melakukan kebaikan. Tapi dalam ayat ini digunakan untuk melakukan keburukan. Yusari'una fil ithmi, untuk menerangkan buruknya perbuatan mereka. Semestinya bersegera dalam kebaikan, ini pula bersegera dalam melakukan keburukan. Oh, ini buruk sekali. Yusari'una fil ithmi, digunakan kata fi di sini. Mestinya kata yusari'una dengan ila. Yusari'una ila, bersegera ke. Tetapi ini pula bersegera di dalam. Bermakna mereka ketika melakukan dosa, mereka itu hanyut di dalam dosa itu, tenggelam di dalam dosa itu, atau diliputi oleh dosa itu. Maka untuk mengangkatnya keluar susah. Apalagi mereka sudah mendapatkan kepentingan duniawi dari perbuatan dosa tersebut. Banyak mendapatkan untung. Hanya duduk-duduk saja mendapatkan untung yang banyak. Maka mereka tenggelam di dalam berbuat dosa, sehingga mereka menjadi bersenang-senang. Kemudian mereka menikmatinya, tenggelam dan hanyut di dalam kesenangan berbuat dosa. Itu keadaan yang ingin diterangkan oleh ayat ini. Wal udwan, dan permusuhan. Mereka bersegera melakukan permusuhan. Permusuhan ini kaitannya manusia dengan manusia, yaitu mereka menzalimi manusia lain, yaitu mengambil hak-hak manusia lain. Kemudian apabila manusia yang diambil haknya itu tidak terima, tidak rela, maka akan menuntut. Nah, ketika menuntut, mereka akan balas pula. Bermana akan berlaku permusuhan. Mengapa berlaku permusuhan? Mengambil hak orang lain, kemudian orang lain pun nak menuntut haknya, kemudian berlaku permusuhan. Permusuhan antara orang yang tidak berhak dengan orang yang berhak. Dan itu yang berlaku sekarang. Permusuhan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Palestina. Yang berhak ke atas bumi Palestina itu orang Palestina, bukan orang-orang Yahudi. Berlaku permusuhan. Apa sebab? Sebab mereka merampas hak orang-orang Palestina. Orang Palestina tak terima. Terjadi permusuhan. Mereka melampaui batas, yaitu dengan menzalimi orang-orang lain. Wa aklihimus suhta, dan mereka memakan harta yang haram. Kata haram disebut ini as-suht. As-suht ini sebenarnya adalah yang sudah hilang nilai kebaikannya. Jadi mengapa harta yang haram disebut haram? Sudah hilang nilai kebaikannya. Jadi jangan dikatakan makanan yang haram itu ada kebaikan dalamnya. Tidak. Mungkin mengenyangkan perut,
tetapi akan mendatangkan penyakit. Bukan hanya penyakit di badan, tetapi juga penyakit di hati dan jiwa. Penyakit jiwa itu lebih parah dari penyakit badan. Dan satu lagi, akan mengundang azab dan siksa Allah. Karena setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka api nerakalah yang lebih layak untuk memakannya. Maka Allah menyebut kata as-suht. Maknanya adalah yang sudah hilang nilai kebaikannya. Yang hilang nilai kebaikan itu yang dimakan. Maka kalau mau memahami perkara ini dengan mudah, sama seperti orang memakan yang haram itu sama seperti orang memakan sampah. Sampah itu ada nilainya lagi? Tak ada. Tapi itu yang dimakan. Bagaimana kalau kita melihat orang memakan sampah? Tapi banyak sekarang orang memakan sampah, karena yang dimakan adalah yang haram-haram. Yang dimakan sampah, yang diminum sampah, yang dipakai sampah, rumah yang dihuni. Sambung saudara terus. Kalau disebut kata sampah baru terasa, karena sampah itu yang sudah hilang nilainya. Umpamanya tebu. Setelah kita peras air tebu itu nilainya di airnya itu, airnya manis. Maka yang tinggal apa lagi? Sampahnya. Habis manis, sampahnya itu dibuang. Sekarang sampah itu yang dimakan. Ibarat sampah yang dimakan. Itulah dia perumpamaan yang memakan harta yang haram, maka digunakanlah yang hilang nilai itu di dalam ayat ini dengan perkataan as-suht, supaya difahami bahwasanya tidak ada kebaikan yang mereka dapatkan dengan memakan yang haram. Labi sama kanu yasnaun, sungguh. Kata la ini sungguh. La ini lamul qasam. Lam yang digunakan untuk bersumpah. Apabila Allah bersumpah untuk menguatkan apa yang disampaikan. Sama dengan kita juga. Kapan kita bersumpah? Untuk menguatkan apa yang mau kita sampaikan. Semalam saya melihat ada orang kecelakaan, accident di hadapan sana. Kemudian kita tengok kawan kita ini berkerut keningnya. Betul tidak ini? Maka kita pun bersumpah, demi Allah saya melihatnya semalam. Bagaimana kawan kita ini? Jadi yakin ya, karena sudah mendengar sumpah. Begitu juga dalam ayat ini, Allah menguatkan dengan sumpah, sungguh. Jangan berkerut lagi kening. Terima dengan keyakinan. Ini sesuatu yang pasti dari sisi Allah. Sampai-sampai Allah bersumpah, sungguh amatlah buruk. Labi sama kanu ya'malun, sungguh amatlah buruk apa yang mereka kerjakan itu. Apa yang mereka kerjakan tadi? Bersegera melakukan perbuatan dosa, bersegera melakukan permusuhan, bersegera melakukan memakan makanan yang haram. Itu sungguh perbuatan yang sangat buruk sekali. Ayat berikutnya, ayat terakhir, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar. Kalaulah orang-orang alim dari kalangan orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta, orang-orang alim disebut ar-rabbani. Diambil dari kata Rabb, Tuhan, yaitu yang memiliki sifat ketuhanan. Ini adalah orang-orang yang ahli ibadat dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang berilmu dari kalangan orang Yahudi. Kalau bahasa kitanya ini dalam agama Islam, para ulama. Mestinya para ulama ini melarang orang-orang awam dari berbuat dosa. Tapi para ulama Yahudi ini berdiam diri. Mengapa berdiam diri? Sebab mereka sama dalam melakukan perbuatan dosa. Sama-sama. Jadi berdiam diri. Diamnya itu tanda bersetuju. Dan menjadi lebih tercela apabila mereka itu diam
Kemudian orang-orang awam pun memahami, kalau orang-orang alim ini diam, bermakna apa yang kita lakukan ini adalah betul, adalah benar. Akhirnya orang awam itu menjadi tersalah disebabkan karena diamnya orang-orang alim ini. Jadi orang-orang alim tak boleh diam, mesti berbicara. Tapi orang alim pula kalau berbicara, awas ya, awas. Awasnya ini awas. Maka orang alim ini pun sudah takut. Maka seorang yang alim, orang yang berilmu, tahu yang benar itu benar, yang salah itu salah, sampaikan yang benar itu benar, apapun resikonya. Sampaikan yang salah itu salah, apapun resikonya. Dipecat sekalipun tanggung. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi orang yang macam mana sekarang seperti itu ya? Orang yang memang gila kekuasaan, tak akan berani, akan hilang kekuasaannya, mana mau dia. Maka hanya orang-orang yang mandiri saja yang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan terjaga dan terpeliharanya nilai di tengah masyarakat adalah amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh orang lain berbuat baik dan mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran. Laula yanhahumur rabbaniyun, kalaulah orang-orang alim dari kalangan mereka itu mencegah orang-orang awam dari berkata dusta, berkata bohong. Wal ahbar, dan juga pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta ini ahli ibadat. Ahli ibadat ini tahu yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tetapi karena ahli ibadat ini dia takut umpamanya ditindak, dianiaya, ditindas, akhirnya dia berdiam diri, tidak mau menasehati, memperingatkan, mencegah, melarang. Itu adalah perbuatan yang tercela. Mengapa mesti takut kepada manusia? Semestinya yang ditakuti adalah Allah Subhanahu wa taala. La yakhafuna laumata laim. Ini disebutkan dalam ayat yang sebelum ini. Itu orang yang terpuji, orang yang tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela. Kalau yang disampaikan benar, maka mengapa mesti takut? Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar itu benar, meskipun untuk mengatakannya adalah pahit dan berat, atau akan mendapat resiko, daripada nanti menanggung resiko di hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan, kamu tahu yang benar itu benar, mengapa kamu tak suruh orang lain untuk melakukannya? Dan kamu tahu yang haram itu haram, mengapa kamu tak larang orang lain dari tidak melakukannya? Kamu berdiam diri, sudah, macam mana nasib kita nanti di hadapan Allah? Dan itu mestilah kita pertimbangkan di dunia ini. Maka di penghujung ayat Allah menyebutkan labi sama kanu yasnaun. Kalau tidak mau melarang orang awam dari melakukan perbuatan yang buruk dan tercela, maka sungguh amatlah buruk apa-apa yang mereka kerjakan itu. Kita lihat ada dua perkara yang mau kita sampaikan di sini. Lihat ayat yang sebelumnya, lihat ayat yang ke-63 ini. Ayat yang sebelumnya Allah menyebut yusari'una fil ithmi wal udwani wa aklihimus suht. Berapa disebutkan? 3. Al-ithm, dosa, al-udwan, permusuhan, aklihimus suht, memakan yang haram. Kita lihat pula ayat yang kita sedang tafsirkan ini, yaitu qaulihimul isma, dosa, wa aklihimus suhta, memakan makanan yang haram. 2 saya disebutkan. Ada 1 yang tak disebutkan di sini. Apa yang tak disebutkan? Permusuhan. Mengapa di ayat yang kedua ini permusuhan tak disebutkan?
Dalam ayat sebelumnya 3 ada permusuhan. Dalam ayat ini 2 saja permusuhannya tak disebutkan. Mengapa tidak disebutkan? Pasti ada hikmah di sebaliknya. Dan inilah dia pengajian tafsir. Mengapa tidak disebutkan? Tidak disebutkan adalah pembahasannya, ayat ini adalah ayat yang meminta kepada orang-orang alim dari orang-orang Yahudi, meminta kepada orang-orang yang beribadah, yang dekat kepada Allah dari kalangan orang-orang Yahudi, supaya mereka melarang orang-orang awam mereka dari melakukan perbuatan yang buruk, yaitu dosa dan memakan makanan yang haram. Mengapa tidak ada permusuhan? Sebab ini kan penyampaian dari orang-orang beriman kepada orang-orang alim. Hei orang-orang alim, larang mereka itu dari melakukan dosa. Hei orang-orang alim, larang mereka itu dari memakan makanan yang haram. Tapi tak disebutkan, hei orang-orang alim, larang mereka dari memusuhi kami umat Islam. Tak disebutkan. Apa sebab? Sebab kalau disebutkan, maka nampak seperti orang-orang beriman itu lemah, yaitu minta tolong kepada musuh untuk tidak memusuhi kita. Boleh faham? Bisa faham? Ulang sekali lagi. Kita orang-orang beriman menasihati pada masa dahulu. Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah, kepada para sahabat, untuk disampaikan kepada pendeta-pendeta Yahudi, untuk disampaikan kepada orang-orang alim Yahudi. Hei orang-orang alim Yahudi, hai pendeta-pendeta Yahudi, larang orang-orang awam kamu itu dari berbuat dosa, dari berkata bohong. Hei orang-orang alim, pendeta-pendeta, larang orang-orang awam kamu itu dari memakan makanan yang haram. 2 itu saja, tak disebut satu lagi. Apa sebab? Sebab kalau disebut lagi, hei orang-orang alim, hei pendeta-pendeta, larang orang-orang awam kamu itu dari memusuhi kami. Kalau disebut ini, nampak umat Islam itu meminta tolong kepada mereka supaya tidak memusuhi. Kalau meminta tolong kepada pendeta mereka, nampak umat Islam itu berada di kedudukan yang lemah. Sementara umat Islam itu kuat, tak perlu minta tolong kepada orang alim itu untuk tidak memusuhi. Permusuhan itu memang sudah berlaku di diri mereka. Maka umat Islam minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Mengapa disampaikan kepada pendeta? Karena tugas pendeta itu. Mengapa disampaikan kepada orang alim? Tugas orang alim itu. Hebat ya ayat Al-Quran ini. Jangan dikatakan, oh mungkin tak. Mesti ada ilmu kita dapatkan. Kemudian satu lagi perkara yang kedua, yaitu ujung ayat sebelum ini, ya'malun. Ujung ayat ini pula yasnaun. Dalam terjemahan sama saja. Yang mereka kerjakan. Tapi ini penggunaan kata yang berbeda dalam bahasa Arab. Lain kata dalam bahasa Arab, lain maknanya. Tak sama. Ikhtilaful mabna yadullu ala ikhtilafil makna. Bentuk lain, maknanya lain. Meskipun dalam terjemahan sama, karena bahasa kita ini miskin, tak bisa membedakan 2 kata itu. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya, kalau ya'malun ini umum, biasa, yang mereka kerjakan. Tapi kalau yasnaun, mereka kerjakan dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, dengan rapi. Itu makna yasnaun. Mereka kerjakan dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, dengan rapi. Artinya apa? Artinya orang-orang alim atau pendeta-pendeta Yahudi dalam berdiam diri, mereka itu teliti dalam berdiam diri. Seakan-akan mereka tak berdiam diri, rupanya berdiam diri.
Mungkin mereka konferensi pers juga, tapi sebenarnya basa-basi saja. Mungkin mereka melarang juga. Melarang itu, tengok matanya itu nampak tak sungguh-sungguh dia melarang. Sebenarnya teruskan, rapi, teliti di dalam berdiam diri, sehingga tak nampak dikesan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maka untuk barang-barang yang diproduksi itu disebut adalah masnu', yaitu yang dikerjakan, yang dilakukan dengan teliti, dengan rapi, dengan sungguh-sungguh. Oh, berarti pendeta-pendeta Yahudi, orang-orang Yahudi adalah masuk bersama mereka sekali dengan kalangan orang-orang awam melakukan keburukan. Dan perbuatan mereka itu sangat tercela sekali. Apabila demikian keadaan mereka, jangan sekali-kali mengambil mereka sebagai pemimpin. Demikianlah petunjuk dari sisi Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.